Horas, Salam, saya advokat Dr. Togas Tumorang terkait viralnya kasus pembunuhan yang sebenarnya terjadi tahun 2016, tapi karena diangkat ke dalam satu film berjudul Vina sebelum 7 hari, dan itu sangat viral, menimbulkan kontroversi, menimbulkan duga-dugaan. Saya setuju bahwa kasus ini banyak sederet diduga ya adanya peranan mafia hukum dalam hal merekayasa kasus ini. Karena kita tahu ada pelaku, namun ada 3 orang sampai saat ini masih bisa berkeliaran. Yang kita sangat sayangkan, kenapa tadi saya bilang saya yakin adanya satu rekayasa dugaan terkait permasalahan ini. Demikian juga kalau kita lihat daripada aturan hukum yang berlaku. Karena kenapa saya bilang tadi ini ada rekayasa dari mafia hukum, itu tidak bisa kita dari satu aparat hukum aja. Karena instrumen hukum di negara ini terkait pidana mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, sampai persidangan di pengadilan. Nah, biasanya kalau kasus pidana itu awalan yang melakukan penyidikan, lantas juga sidik maupun lidik itu adalah pihak kepolisian. Nah, kalau memang polisi sudah yakin ada pidana dalam hal satu peristiwa, maka polisi akan meningkatkan status seseorang tersebut menjadi tersangka. Nah, setelah ditemukannya tersangkanya, itu biasanya polisi telah mengirimkan SPDP ke pihak kejaksaan. Nah, pihak kejaksaan itu akan ikut dengan pihak kepolisian meneliti berkas-berkas yang ada di pihak kepolisian berupa BAP, baik BAP saksi, baik BAP tersangka, barang bukti, alat bukti, termasuk daripada lokus ataupun tempat terjadinya pembunuhan ataupun peristiwa pidana itu terjadi. Nah, kalau memang sudah demikian, itu bisa kita lihat di aturannya, yaitu di Perkap nomor 6 tahun 2019 di pasal 28 ayat 1 itu dinyatakan pihak kepolisian akan melakukan satu penyerahan berkas ke JPU apabila semua pemberkasan dalam penyidikan sudah sesuai. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada aturan di Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 di ayat 28, di ayat 1 pasal 28-nya menyatakan bahwa penyerahan berkas ke JPU apabila semua pemberkasan dalam penyidikan telah selesai. Nah, jadi kalau memang dianggap telah selesai, jaksa dengan polisi sepakat, maka akan dilakukanlah pelimpahan tahap kedua. Jadi yang dilimpahkan adalah para tersangka, barang bukti, alat bukti, serta apa-apa yang memang digunakan peristiwa pidana itu terjadi kepada pihak kejaksaan. Nah, pihak kejaksaan juga mempersiapkan dakwaan, memproses untuk sidang, maka pihak dakwa akan memohon kepada pihak pengadilan setempat dalam tempo 20 ditambah 20 itu kasus ini akan layak disidangkan. Jadi kalau kita lihat rentetan peristiwa, bahkan di pengadilan pun sudah ada yang memang diputus bervariasi, ada yang seumur hidup, bahkan ada yang 4 tahun, bahkan ada yang masih DPO. Nah, ini jadi satu pertanyaan, ada apa kok bisa pihak daripada instrumen aparatur hukum, baik kepolisian, jaksa, dan hakim persidangan mau menyidangkan kasus ataupun mau berkas satu peristiwa hukum pidana yaitu pembunuhan tanpa adanya satu kelengkapan para tersangkanya. Bahkan tersangkanya masih buron. Saya nggak habis pikir. Ayo dong, pihak Bapak Kapolri, pihak Jaksa Agung, bahkan juga Mahkamah Agung, tolong, ada apa ini semua? Jangan dibiarkan hal-hal seperti ini
ada di masyarakat kita. Polisi harus bekerja baik, jaksa harus melakukan penuntutan yang memang sesuai dengan berkas-berkas dan para pelaku yang memang lengkap. Bukan yang ini bisa disidang, yang ini tidak, yang ini bisa diputus, yang itu belum. Itu kan tidak boleh. Coba bisa dibayangkan, dari 8 yang sudah, dari 11, 8 sudah, 3 belum. Nah, ini bagaimana proses hukum acaranya nanti? Kita sangat sayangkan Bapak Jokowi, saya yakin Bapak sebagai seorang presiden, di saat-saat Bapak nanti akan diganti dengan Bapak Prabowo, saya yakin legalisi Bapak dalam hal ini, Bapak juga tidak mau meninggalkan masyarakatnya dalam keadaan gambang, terutama terkait kasus Vina ini. Kami mohon Bapak agar bisa para aparatur hukum bekerja harus profesional. Jangan sampai dicap adanya dugaan-dugaan mafia hukum, intervensi ataupun adanya rekayasa-rekayasa. Ini yang kita tidak inginkan. Karena sebagai negara hukum, maka kita akan taat kepada ajas-ajas hukum. Equality, harus ada keadilan, harus ada memang kesetaraan. Jangan tajamnya hanya ke bawah, tapi tumpul untuk yang di atas. Saya, Advokat Dr. Togas Tumorang, mendukung daripada permasalahan ini agar bisa diungkap. Karena kenapa? Langit boleh runtuh, tapi keadilan harus ditegakkan. Oke, saya Advokat Dr. Togas Tumorang meminta Bapak Kapolri, Bapak Kejaksaan, Bapak Ketua Mahkamah Agung, tolong dibantu agar semua bisa tuntas. Bapak Joko Widodo, semoga juga bisa membantu Pak, agar tetap aparat hukum kita bisa bekerja maksimal. Ingat, stakeholder yang sesungguhnya adalah rakyat. Jangan sampai masyarakat ada rasa kecewa, ada rasa tidak percaya kepada instrumen negara yang namanya aparatur hukum. Salam keadilan. Saya Dr. Togas Tumorang.